Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 4? Sehat semua ya? Oke. Nah, video terakhir ini adalah membahas tentang 2 bab sholat sunnah. Ya, jadi silahkan diperhatikan video setelah ini. Oke? Terima kasih. Oke, anak-anak, kita sudah masuk di bab terakhir. Jadi ini nanti saya jadikan satu babnya, ada 2 bab, sholat setelah berwudu dan sholat istikharah. Oke anak-anak, kita masuk di sholat setelah berwudu. Bisa disebut sholat syukurul wudu, yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah berwudu. Oke, tata caranya setelah berwudu, sholat setelah berwudu adalah seperti sholat fardu dengan diawali dengan berwudu secara tertib lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini seperti sholat subuh boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, sholat duha boleh, tapi rakaatnya hanya 2 rakaat. Untuk dalilnya, nah ini ya dalilnya ya, dari Sahih Bukhari nomor 159 dan Muslim nomor 226 yang bunyinya, man tawaddo'a nahwal wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa mengambil wudu seperti cara aku berwudu, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata antara wudhu dan sholat tersebut, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Setiap kita berwudhu, setiap kita melaksanakan kebaikan dan ditambahi dengan sholat, merupakan suatu amalan yang sangat baik. Apalagi di sini ada hadisnya, yaitu Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Oke, jangan lupa ya. Jadi setelah berwudu jangan lupa sholat sunnahnya. Oke, kita masuk di sholat istikharah. Sholat istikharah yaitu sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon petunjuk yang terbaik kepada Allah terhadap suatu di antara pilihan yang dimana masih meragukan untuk memperoleh keputusan, baik masalah pribadi maupun masalah umum. Nah, ini contohnya. Raka ingin melanjutkan sekolah ke SMP. Jadi lanjutan dari SD yaitu SMP, sekolah menengah pertama. Ada banyak pilihan SMP yang akan dia masuki. Maka agar tidak ada keraguan dalam memilih SMP tersebut, maka dia meminta kepada Allah petunjuk dengan melaksanakan sholat istikharah. Dalilnya, nih dalilnya. Saya bacakan ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Qur'an yaqulu idza hamma akhadakum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridati thumma liyaquli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajari para sahabatnya melaksanakan salat istikharah dalam setiap urusan. Beliau mengajari sholat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan urusan, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat selain sholat fardu, lalu hendaklah berdoa. Oke, itu ya dalilnya. Nah, untuk tata caranya ada 3 tahapan. Yang pertama, ketika ingin melakukan suatu urusan yang mesti dipilih salah satunya,
maka terlebih dahulu dia pilih antara pilih-pilihan yang ada. Contohnya seperti tadi, Raka ingin masuk SMP, ya, dia mungkin memiliki dua pilihan, contohnya SMP 1 dan SMP 2. Nah, Raka ingin sekali di SMP 1, tapi takutnya nanti nggak keterima dan akhirnya dia bingung. Maka dari itu dia mempunyai dua pilihan. Nah, ini harus ditekankan kembali, diyakinkan pada dirinya bahwasanya ketika sholat nanti, ya Allah, dua pilihan ini saya ingin di SMP 1. Tetapi kalau memang di SMP 1 tidak berhendak, ya Allah di SMP 2. Tapi ini merupakan suatu ikhtiar ataupun usaha dari Raka tersebut. Yang kedua, jika sudah bertekad melakukan pilihan tersebut, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat. Ya, jadi sholat sunnah 2 rakaat, tadi yang disampaikan di waktu dalilnya. Jadi sholat sunnahnya 2 rakaat. Yang ketiga, setelah sholat 2 rakaat lalu berdoa dengan doa istikharah. Nah, ini doanya. Saya bacakan ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra thumma tusammiya bi'ainihi khairan li fi ajil amri wa ajilihi qala au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala fi ajil amri wa ajilihi fasrifni anhu waqdurli al khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Nah, untuk menyebutkan hajatnya ataupun urusannya yaitu di kata summa tusammihi bi'ainihi, yaitu diganti dengan saya ingin masuk di SMP 1, contohnya tadi Raka ya. Nah, setelah itu yang keduanya di mana? Di auqala fi ajili amri wa ajilihi. Dan di situ juga disampaikan ketika di SMP 1 itu kurang baik bagi saya, maka disuruh menjauhkan, disuruh tidak memilihkan oleh Allah bahwasanya SMP itu tidak baik buat saya. Jadi minta pertimbangannya kepada Allah. Nah, ini ya doa istikharah serta tata caranya beserta kaifiyahnya ataupun bagaimana cara melaksanakan sholat istikharah. Jadi yang pertama melaksanakan 2 rakaat, setelah itu bertekad ingin melaksanakan suatu urusan, setelah itu berdoa sesuai dengan doa yang ada di slide yang ini. Oke anak-anak, terima kasih. Oke, pembelajarannya sudah selesai. Nah, setelah ini untuk tugasnya ada 2. Yang pertama adalah salat setelah berwudu, yaitu membuat kolase. Yang pertama ketika berwudu, kolase foto. Pertama ketika berwudu, yang kedua ketika sholat. Boleh maksimal 4 foto ya. Dikreasikan dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Yang kedua, untuk sholat istikharah, silakan dihafalkan, disetorkan hafalannya melalui voice note ya, dalil sholat istikharah. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.